Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama berjumpa dalam keadaan yang maya untuk belajar, berdiskusi, dan membahas hal-hal yang terkait dengan menulis cerpen gitu. Nah, menulis sebuah cerpen ini berkaitan dengan keterampilan berbahasa, khususnya keterampilan menulis sebuah karya sastra. Perlu kita ketahui bahwa genre sebuah karya sastra itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah prosa, kedua puisi, dan yang ketiga adalah drama. Cerpen itu merupakan bagian dari genre karya sastra prosa, gitu ya. Nah, eh, teknik menulis cerpen ini berkenaan dengan suatu pengetahuan atau cara, metode dalam menulis sebuah cerpen. Nah, metode atau cara ini berkaitan mencakup tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mengawali proses kreatifnya, gitu ya. Seseorang mengawali proses kreatifnya itu dari mana, gitu ya. Nah, yang kedua, teknik menulis cerpen ini berkaitan dengan langkah-langkah seorang penulis dalam menyelesaikan sebuah cerpen. Dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu menuliskan dengan cara apa gitu ya. Bagaimana cara menuliskan gitu. Nah, ketiga hal ini tercakup dalam suatu teknik menulis cerpen. Memang patut kita sadari bahwa masing-masing penulis itu memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda gitu ya, memiliki teknik gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menguraikan secara umum saja bagaimana agar kita itu bisa memetakan atau bisa berpikir secara terfokus gitu ya, terkait dengan cara kita menulis sebuah cerpen gitu. Nah, diawali dengan mengapa menulis cerpen itu adalah persoalan kreativitas gitu ya. Nah, disebut sebagai persoalan kreativitas yang pertama karena menulis cerpen itu merupakan persoalan menulis masalah manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, saya menyebutkan bahwa menulis sebuah prosa atau cerpen dalam hal ini gitu, itu merupakan bagian dari replika kehidupan manusia yang menuliskan, menggambarkan, mendeskripsikan, menarasikan masalah-masalah kehidupan manusia gitu ya. Jadi menulis cerpen ini adalah kita mereplika ulang kehidupan eh, manusia gitu. Masalah manusia dan kemanusiaan ini banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Eh, Kadang hanya berbeda pada konteks zamannya, ras gitu ya, dan sosiogeografisnya gitu ya. Misal, cerita terkait Juliet, Roro Jonggrang, Siti Nurbaya, Ainun, Isabella, Maria Swan gitu ya. Kalau saudara tahu cerita-cerita ini, itu dilatar belakangi oleh cerita gitu ya, latar yang berbeda-beda berdasarkan kebudayaan, kemudian zaman gitu ya, berkembang kemudian pada sastra-sastra modern yang saat ini tentunya replika kehidupan manusia yang semakin modern, maka latar belakang cerita-cerita tersebut juga akan berbeda gitu ya. Menulis cerpen ini juga mengangkat persoalan manusia yang sebenarnya itu jamak terjadi gitu ya. Dengan cara atau sudut pandang yang berbeda ke dalam sebuah tulisan. Nah, makanya kalau seorang penulis itu pasti akan peka dengan persoalan kreativitas ini gitu ya. Jadi jika kemampuan menciptanya itu sangat peka, bisa memotret kehidupan manusia secara kompleks, itu pasti sebuah cerita itu akan hidup gitu. Nah, dari mana kita mengawali proses kreatif gitu. Nah,
kita bisa menjawab beberapa hal untuk mengawali dari mana proses kreatif itu kita dapatkan, gitu. Yang pertama, bagaimana bisa menulis bila tidak tahu apa yang hendak ditulis? Seseorang pasti menulis itu diawali dengan topik atau hal-hal saya ingin menulis ini gitu ya. Itu pasti diawali. Kalau tidak ada bekal latar belakang apa yang akan ditulis, ya pasti beberapa jam pun tidak akan selesai tulisan tersebut. Karena untuk mengawali saja tidak ada bekal gitu ya. Nah, oleh karena itu eh, perlu kita tata diri kita sendiri bahwa jika ada keinginan untuk menulis, maka carilah bekal dulu ya untuk menulis itu. Paling tidak mengetahui apa yang akan kita tulis gitu ya. Nah, proses kreatif itu juga bisa diawali dengan eee, dari mana ide itu diperoleh gitu ya. Nah, nanti kita akan jawab satu-satu. Kemudian bagaimana mendatangkan ide tersebut gitu ya. "Aduh saya sulit ini, mendapatkan suatu ide," gitu ya. "Ayo datang datang datang," gitu ya misal. Kemudian setelah saudara mendapatkan ide, lalu ide itu diapakan gitu ya. Ide itu dikemas seperti apa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan ide itu menjadi sebuah cerita gitu ya. Coba ini direnungkan ya, pertanyaan-pertanyaan ini direnungkan. Kemudian bagaimana bila ide mengalami perkembangan ketika proses penulisan tengah berlangsung gitu. Nah, akhirnya maksudnya di sini yang pertanyaan terakhir ini mengalami perkembangan ketika proses penulisan. Jadi kadang kalau kita tidak membuat online cerita itu pasti akan keluar kemana-mana gitu ya. Tidak fokus pada target kita gitu ya. Tidak selesai-selesai akhirnya. Oke, ini saya memberikan penggambaran dulu terkait kisah unik para penulis dunia untuk menyiapkan dirinya untuk menulis. Gitu ya. Beberapa penulis ini ya tidak saya sebutkan semua. Eh, saya sebutkan ini Samuel Johnson gitu ya. Ini adalah menyebutkan bahwa setiap orang bisa menulis gitu ya. Setiap orang itu pasti bisa menulis kapan saja. Kalau dia benar-benar siap memaksakan kemauannya. Artinya, kalau saudara itu malas gitu ya menulis gitu. Aduh, saya malas ini. Tulisan itu tidak selesai-selesai gitu ya. Akhirnya yang memaksa dirinya itu adalah dirinya sendiri gitu ya. Jadi dirinya itu harus dipaksa untuk benar-benar siap gitu ya. Untuk menulis, ayo nulis gitu ya. Nah, yang mendorong itu adalah dirinya sendiri agar memaksa untuk bisa konsisten gitu ya, untuk bisa istiqomah gitu ya. Dan kapan saja, misal sebenarnya dalam menulis itu tidak perlu lama-lama ya, 1 hari 2 jam atau 1 hari kita target menyelesaikan 1 lembar atau bahkan beberapa paragraf, tapi secara rutin itu pasti lama-lama kita akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Misal setelah sholat subuh, menanti pagi, menanti fajar gitu ya. Kemudian kita menulis, menyelesaikan 1 lembar atau beberapa paragraf gitu. Nah, yang dapat dipelajari dari kisah unik para penulis dunia adalah melalui asosiasi atau kebiasaan gitu ya. Ritual kebiasaan ini mendorong penulisan itu lebih sistematis gitu. Jadi kita itu kalau menulis jangan terlalu ngoyo ya, tapi rutin sajalah ya. Jadi suatu kegiatan menulis itu dijadikan sebagai ritual. Misal ritual setiap pagi saya adalah menulis gitu ya. Jadi jadikan kegiatan menulis itu sebagai suatu ritual gitu ya. Nah, seseorang gitu ya, saudara mendapatkan ide biasanya dari mana gitu ya?
dari pengalaman atau sesuatu yang kita amati, yang dirasakan oleh orang lain, apa yang kita lihat gitu ya. Jadi banyak sumber-sumber ide itu banyak, bahkan dari mimpi pun bisa menjadi suatu ide. Kita membaca tulisan orang lain itu juga bisa menjadi sebuah ide, menonton film, kita pergi bertamasya, rekreasi, dan lain sebagainya. Itu ide tiba-tiba bisa datang. Kalau ide udah datang langsung direkam ya. Artinya ide itu langsung ditulis. Jangan hanya diingat-ingat saja gitu ya. Meskipun pada lembar gitu ya, apa yang kita dapat, misal di samping kita ada tulisan, ada kertas, ada pulpen, langsung aja ambil, tuliskan ide yang sudah kita dapat itu. Jangan ditunda-tunda, ah nanti sajalah saya tulis gitu. Itu pasti akan melebur ide-ide tersebut. Wah, tadi saya punya ide bagus, tapi apa ya tadi ya gitu. Pasti seperti itu. Nah, kalau sudah punya ide itu lalu kita apakan gitu ya. Saya memiliki beberapa fakta bahwa eh, manusia itu ada namanya hipokampus. Hipokampus ini merupakan daerah di otak gitu ya yang bertanggung jawab terhadap ingatan. Eh, Kalau hipokampus ini tidak dipakai dengan baik gitu ya, itu akan kehilangan sel sarafnya sebanyak 5% setiap 10 tahun gitu ya. Nah, tapi insya Allah di usia saudara masih bekerja dengan baik hipokampus ini gitu ya. Nah, untuk dapat meningkatkan daya ingat, ya, khususnya untuk memanfaatkan kinerja hipokampus ini, saudara bisa bermain game otak seperti berupa puzzle, sudoku, seperti teka-teki silang, itu ya. Jadi bermain game yang melibatkan kinerja otak itu bisa meningkatkan daya ingat. Atau misal dengan makan makanan yang berantioksidan tinggi, karbohidrat berglikemik rendah, kemudian hindari multitasking, ini yang biasa kita lakukan ya, kita sambi-sambi sana sini akhirnya tidak selesai juga gitu. Kemudian bersuaralah pada diri kita. Ajaklah diri kita itu ngomong gitu ya. Saudara nggak apa-apa ngomong dengan diri sendiri itu gitu ya. Suarakanlah apa yang menjadi keluhan saudara, gitu ucapkan saja. Kemudian tidur yang dengan waktu yang cukup gitu, jam 9 tidur, jam 8 sampai jam 9, jam 8 atau jam 9 tidur, kemudian jam 4 pagi bangun, itu saya rasa udah cukup istirahat kita. Kemudian dilanjut dengan olahraga gitu ya. Pelajari bahasa baru, artinya ini bukan bahasa asing yang baru kita kuasai gitu, tidak. Dalam artian kita perlu memperbanyak kosakata yang belum kita ketahui gitu ya. Nah, ini yang baik adalah kita berteman dengan kamus gitu ya. Buka kamus, kata-kata yang baru atau kata-kata yang selama ini belum kita ketahui bisa kita tuliskan. Kemudian, bagaimana caranya agar ide kalian tidak cepat hilang gitu ya? Oke, coba renungkan. eh, Ide itu biar tidak cepat hilang itu caranya gimana? Kalau saya itu sering menerapkan tiba-tiba ada ide langsung dicatat gitu ya. Langsung saya catat secara kerangka gitu ya. Jadi garis besarnya saya catat asal saya mengerti tentang catatan saya lagi gitu ya ketika membaca ulang gitu. Nah, hal-hal yang bisa saudara lakukan ketika udah mendapat ide agar tidak cepat hilang itu seperti ini. Dapatkan idenya gitu ya. Idenya udah didapat gitu. Kemudian segera tuliskan ya, tuliskan berupa catatan atau sebisanya lah saudara nulis gitu ya. Kemudian tulisan itu eh inkubasi ya, tuliskan draftnya. Jadi dituliskan berupa kerangka atau outline saja, asal saudara nanti mengerti proses atau mengerti catatan-catatan tersebut.
Kemudian, jarak berapa hari atau beberapa jam gitu kembangkan tulisan tersebut gitu ya. Kemudian diamkan lagi gitu ya, biar, apa ya, kita itu tidak banyak merevisi gitu loh ya ketika menulis. Jadi ketika tulisan jadi gitu diamkan, jangan paksa ditulis, jangan paksa untuk merevisi lagi. Sehingga saudara itu perlu menghindari, merevisi, ketika menulis gitu ya. Ketika nulis baru dapat separagraf, dibaca lagi, terus dikoreksi lagi, akhirnya nggak selesai-selesai itu ceritanya. Jadi, saran saya, saudara itu menyelesaikan satu tulisan atau bahkan beberapa tulisan gitu ya. Misal, saudara dapat 500 kata gitu, atau saudara dapat menyelesaikan sampai dengan konflik gitu ya. Udah buntu idenya gitu ya misal. Kemudian saudara bisa langsung skip, diam dulu aja, udah didiamkan dulu beberapa jam atau bahkan esoknya baru dibaca lagi. Jadi proses pendiaman inilah yang sebenarnya diperlukan gitu ya. Pikiran kita itu sudah fresh gitu ya, udah lain lagi. Jadi ketika kita membaca lagi tulisan kita kemarin misal, itu bisa, berpikir dengan jernih untuk apa sih yang perlu diperbaiki dari tulisan ini untuk disunting gitu ya. Itu, eee, yang perlu kita lakukan. Jadi saran saya itu diamkan, jangan ketika menulis itu terlalu banyak merevisi gitu ya. Jadi tulis, tulis aja, jangan membaca ulang yang di atasnya gitu ya. Itu bahkan, itu kejam ya. Nah, jadi jangan terlalu ketika menulis jangan terlalu banyak merevisi, kemudian diamkan sejenak kalau tulisan itu sudah jadi, diamkan sejenak beberapa jam gitu atau esoknya gitu ya. Atau esoknya baru kita buka lagi, kita baca-baca lagi. Oh, ini loh yang kurang pas gitu ya, perlu disesuaikan lagi gitu. Nah, setiap individu itu mungkin memiliki cara berbeda dalam proses menulis gitu ya. Dan tidak harus sama. Seorang penulis mungkin bahkan saudara sendiri punya gaya masing-masing gitu ya. Gaya masing-masing untuk apa ya? Untuk memanajemen alur dalam menulis gitu ya. Itu pasti punya cara sendiri-sendirilah. Kita tidak harus bisa disamakan. Saya pun juga punya gaya sendiri-sendiri gitu ya dalam menulis gitu. Nah, sebenarnya, untuk menyunting atau memperbaiki naskah, suatu naskah, itu kita bisa melakukan melalui peer review gitu ya, atau, coba datang ke teman gitu ya, yang suka membaca atau peka terhadap hal-hal, berkaitan dengan tulisan gitu, kita mendatangi kemudian, "Aku minta tolong coba baca, naskah saya," gitu ya. Eee, naskah saya, nanti pasti ada masukan dari teman, "Oh ini kurang ini kurang ini." Jadi jangan malu ketika, tulisan kita itu dibaca atau direvisi atau beri saran oleh teman kita gitu ya. Jadi perlu juga kita meminta saran kepada, teman gitu. Nah publikasi itu penting gitu ya. Kalau kita sudah menyelesaikan sebuah tulisan gitu ya, sebenarnya itu memang perlu dipublikasi agar semakin mendorong kita untuk mengoleksi gitu ya, agar mengasah juga keterampilan menulis kita gitu ya. Karena ini publikasi itu sebagai sarana untuk mengapresiasi sebuah karya gitu ya. Saudara misal secara sederhana gitu ya, mempublikasi melalui blog pribadi gitu ya atau sosial media, kemudian mading kalau di kampus masih ada gitu ya, di mading sekolah gitu ataupun majalah, media massa itu merupakan bagian dari media-media yang dapat menampung karya kita gitu. Makanya karya-karya itu nanti juga bisa kita eh, publikasikan melalui penerbitan sebuah antologi cerpen, misalnya gitu.
Nah, no, kemudian saudara ada masalah apa dalam proses penulisan cerpen gitu ya? Nah, lanjut ke bagaimana menuliskannya. Ini langsung ke bagaimana menulis ya. Oke, persoalan menulis adalah persoalan bagaimana cara menyampaikan sebuah cerita gitu ya. Untuk menyampaikan sebuah cerita, kita harus memiliki kemampuan atau kemahiran gitu ya dalam mengolah kata bahasa gitu ya. Nah, eh, caranya gitu, cobalah untuk menulis sesuatu dengan cara berbeda. Saya yakin saudara gemar membaca karya orang lain, gitu ya. Satu di antara cara-cara kita untuk menambah kosakata itu adalah melalui membaca karya-karya orang lain, gitu ya. Dengan membaca pastinya apa ya bisa menambah apa ya kamus dalam diri kita. Oh, saya enaknya menggunakan kata inilah daripada kata ini lebih bagus dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut tentang dari di mana ceritanya terjadi gitu ya. Saudara ketika menulis sebuah cerpen pasti memiliki suatu latar ya, menentukan latar. Oh, nanti latar cerita yang akan saya tulis itu berbudaya di berlatar desa gitu ya. Jadi nuansa-nuansa atau budaya-budaya desa. Berarti gambarkan saja budaya-budaya desa, kehidupan-kehidupan di desa gitu ya. Atau saudara misal keluar dari jalur gitu ya, keluar dari kondisi-kondisi yang ada di lingkungan sekitar saudara. Saudara sedikit bergeser ke kota gitu misal. Nah, kalau ke kota coba gambarkan kehidupan-kehidupan di kota itu bagaimana gitu ya. Gambarkan kondisi lingkungan masyarakat di kota itu bagaimana gitu ya misal. Jadi latar ini juga bisa menentukan apa ya keunggulan suatu cerita gitu ya. Contoh saja hal yang sering dijumpai dalam tulisan karya remaja SMA itu adalah setting ceritanya banyak terjadi di sekolah gitu. Kalau untuk jenjang mahasiswa sepertinya udah kompleks ya, udah bisa menceritakan kemana-mana gitu ya, tidak harus di lingkungan sekolah saja. Nah, setting ini bisa boleh terjadi di mana saja, jadi menyesuaikan ceritanya. Jadi coba dipikir-pikir lagi, dimantapkan agar menarik itu ceritanya di mana gitu ya. Kalau saya sih suka dengan cerita-cerita lokal gitu ya. Jadi kehidupan-kehidupan lokal bermasyarakat gitu ya, itu lebih saya unggulkan gitu ya. Daripada kita menulis sesuatu hal yang belum kita ketahui, tapi kita memberanikan, akhirnya tulisan kita itu tidak nyambung gitu ya dengan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Sesekali memang kita perlu keluar dari setting yang sudah biasa dipakai oleh orang lain gitu ya. Nah, kita ya nggak apa-apa sih sebenarnya asal saudara itu paham betul tentang setting tersebut gitu ya. Misal saudara menceritakan tentang misal saudara ini orang Jawa gitu ya. Kemudian coba keluar menceritakan kehidupan atau berlatar kehidupan orang-orang di suku tertentu gitu ya di luar Jawa gitu. Nah, ya nggak apa-apa gitu ya, asal saudara itu paham, memahami kehidupan yang di sana secara real gitu ya, tidak nanti mengada-ngada gitu ya. Sehingga tulisan yang bisa ditulis secara real gitu bisa pembaca itu enak itu membacanya. Seakan saudara telah dapat membawa pembaca dalam keadaan atau dalam setting yang sebenarnya gitu. Oke, sekarang ke membahas tentang konflik. Konflik itu adalah masalah gitu ya dalam cerita. Saya menginginkan saudara itu berangkat dari suatu masalah ketika menulis gitu ya. Kalau untuk mencari topik ya cari aja masalahnya gitu ya. Apa masalah yang ingin kamu angkat? Kehidupan ibu-ibu di rumah yang
yang main petak umpet dengan penagih hutang misal gitu, atau eh, mengangkat masalah kehidupan eh, fakir miskin gitu dan lain sebagainya. Jadi masalah yang kompleks gitu, bakal rumit sekali. Ya Allah Bu, masalah saya saja ini terlalu rumit gitu ya. Ya udah tuliskan aja masalahmu sendiri, ganti dengan tokoh-tokoh yang baru gitu ya. Nah, sehingga masalah itu eh, nantinya kita perlulah dipecahkan gitu ya dalam suatu cerita itu. Masalah-masalah yang kita angkat sebagai konflik gitu ya, yang benar-benar ya Allah rumit sekali ya masalah ini gitu. Coba masalah itu diselesaikan gitu ya. Agar konflik menarik itu saudara bisa mengembangkan melalui pemberian tension atau ketegangan cerita gitu ya. Dalam konflik itu sebenarnya perlulah saudara membuat cerita itu tegang gitu ya. Tegang gitu ya. Eh terkait dengan misal kehilangan anak gitu ya, itu bisa kalau menghadirkan peristiwa yang tidak seharusnya terjadi gitu ya, itu atau menghadirkan tokoh antagonis yang membuat masalah gitu ya, ya biasanya ini tokoh-tokoh antagonis ini yang bisa menghidupkan cerita-cerita kita khususnya pada saat kita menarasikan konflik gitu ya. Saat kita berada dalam puncak konflik itu hadirkan tokoh antagonis ini gitu ya. Suatu eh, apa ya? Suatu cerita itu bisa juga menghadirkan konflik itu di awal atau pembuka cerita. Ini juga bisa membuat pembaca itu menjadi lebih tertarik untuk membaca kisah selanjutnya. Jadi di awal itu bisa diawali dengan dialog untuk mengemukakan konflik yang terjadi gitu ya. Itu bisa kok untuk memancing di awal itu untuk memancing pembaca, oh ini lanjutannya gimana ya? Ini lanjutannya gimana ya gitu. Oke, coba kita menentukan konfliknya. Belajar ya mengembangkan konfliknya. Coba pikirkan masalah apa yang mungkin dapat muncul dari gambar berikut. Pikirkan masalah yang mungkin muncul dari ini gitu ya. Coba kalau saya sih konfliknya nanti rantainya putus dan monyetnya bisa lepas gitu ya. Jadi konflik itu kemukakan hal yang tidak terduga gitu ya. Kemukakan hal yang tidak terduga. Atau mungkin ada cerita lain atau sisi lain yang bisa ditemukan hal-hal yang tidak terduga dalam gambar ini gitu ya. Saudara mungkin bisa menganalisis lebih lanjut gitu. Kemudian cara kita membuat judul. Judul itu ada caranya. Kadang Bu, ini judulnya apa ya gitu ya. Coba ketika menulis, ketika tulisan itu belum selesai, coba jangan mikirkan judul dulu ya. Jadi judul itu terakhir aja ditentukan gitu ya. Saudara dalam menentukan judul, yang saya ada 4 poin yang bisa dipakai untuk menulis sebuah judul gitu ya. Yang pertama, saudara bisa menggunakan dengan nama tokoh yang ada di cerita tersebut gitu. Yang kedua, saudara bisa mengangkat tema atau konflik cerita gitu. Dan yang ketiga adalah setting atau latar. Yang keempat adalah semiotik gitu. Jadi keempat hal ini bisa digunakan sebagai teknik kita dalam menentukan sebuah judul. Oke, kalau ada gambar seperti ini, pasti saudara sudah muncul narasi-narasi ya tentang gambar ini gitu ya. Bahkan melalui sebuah gambar, kita juga bisa, kalau saudara mentok, aduh saya nggak punya ide cerita ini gimana ya, saudara scroll-scroll aja itu, lihat-lihat di IG gitu ya, di beranda Instagram itu, pasti ada banyak muncul gambar-gambar. Saudara bisa
mendapatkannya dari situ, gitu, gitu ya. Dari gambar-gambar seperti ini bisa ini mendatangkan sebuah ide gitu ya. Baik, terakhir mengutip dari Gunawan Muhammad bahwa menulis itu memang menyenangkan ya. Tapi seperti membuat cawan yang tidak sekadar praktis untuk dipakai gitu. Menulis pada dasarnya adalah sebuah pekerjaan resah. Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Tahap selanjutnya duduk, membesut, mengoreksi, menatah, menguji kata dalam kalimat. Gunawan Muhammad. Jadi, saudara menulis itu merupakan pekerjaan yang resah. Saudara menuliskan hal-hal yang saudara membuat hati saudara resah itu biasa ditulis oleh orang gitu ya. Saudara berangkat menulis itu dari keresahan-keresahan yang ada di dirinya masing-masing gitu. Itu akan membuat cepat mendapatkan ide gitu ya. Karena hati saudara resah perlu diungkapkan secara real melalui sebuah tulisan. Baik, terima kasih. Mari menulis, jangan malas menulis karena menulis itu bisa mengabadikan kita. Terima kasih. Sampai berjumpa pada materi-materi berikutnya. Mari kita berdiskusi bersama-sama, beri masukan ke saya apabila pemaparan ini memiliki perbedaan dengan sudut pandang saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.